Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau bikin video perbedaan antara Veloz yang lama dengan Veloz yang baru. Yang Veloz baru ini sekarang namanya Toyota Veloz, yang ini masih Avanza Veloz. Nah sekarang Avanza sama Veloz udah dipisahin nih. Dan kalau yang kemarin itu cuma bedanya dikit ya. Ini kan kalau dibandingkan sama Avanza, Veloz yang itu masih ada banyak kesamaannya gitu. Cuma beda di grill depan, bumper, lampu sebenarnya sama. Sama bumper belakang, sama lampu belakang gardisnya beda. Nah, kalau Veloz yang sekarang, itu perbedaannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Avanza. Lampunya beda, kap mesinnya beda, fendernya beda, bumper depannya tentu saja beda, bahkan bagian interiornya pun juga banyak sekali perbedaannya. Nah, tapi kita sekarang mau bandingin antara Veloz lama dan Veloz baru. Kira-kira perbedaannya apa aja sih? Yuk, kita simak baik-baik di video ini. Jadi kalau kita lihat secara dimensi, itu perbedaannya cukup jauh ya antara Veloz lama dengan Veloz yang baru. Kayak misalkan, lihat dari sini deh. Bahkan ini sebelahnya ada Innova. Kelihatan Veloz yang baru ini sekarang jadi jauh lebih lebar ya dibandingkan dengan Veloz yang lama. Bahkan dibandingkan dengan Innova, udah mirip-mirip tuh lebarnya. Yang lama itu 1660, yang ini jadi 1750 lebarnya, tapi tingginya lebih pendek 50 mm dibandingkan dengan Veloz yang lama. Otomatis makanya handlingnya juga lebih bagus karena dia lebih pendek. Nah, panjangnya juga melarnya cukup lumayan. Yang lama itu 4,2 meter, yang ini nyaris 4,5 meter atau hampir sama dibandingkan dengan Innova yang generasi ini. Ya, jadi sekarang Veloz itu sudah makin besar, makin panjang, tapi makin rendah. Jadi lebih kayak sedan. Nah, meskipun secara ground clearance dia masih sama. Jadi yang baru ini juga masih 205 mm. Kalau misalkan kita lewatin jalan-jalan jelek atau polisi tidur yang besar, dia nggak gampang mentok karena ground clearance-nya tinggi. Nah, terus kalau lihat dari luar nih ya, apa aja fitur-fitur yang bertambah dibandingkan dengan model yang lama? Nah, yang pertama, lampunya kini dia ada tulisannya Veloz di samping sini. Kalau yang sebelumnya nggak ada. Sama-sama sudah LED, sama-sama punya daytime running light, dan sama-sama punya fog lamp belakang. Nah, terus untuk Veloz ya, dia punya ini nih. Ini bukan kamera, tapi ini paddle lamp. Jadi kalau misalkan kita nyalain mobil di malam-malam, nanti dia akan ngasih lampu ke bawah. Terus kalau misalkan di bawah ada misalkan ada kotoran atau ada becek, kita nggak langsung nginjak gitu. Terus lampu belakangnya, kalau yang lama itu, ini kebetulan dimodif ya, itu belum LED, yang ini sudah jadi LED dan LED-nya modelnya panjang. Jadi kelihatannya lebih bagus dibandingkan dengan yang model yang lama. Terus ke belakang lagi. Terus dari belakang, dia sama-sama punya defogger belakang, sama ini nih. Kalau yang Veloz lama, dia punya spoiler. Kalau yang sekarang, spoiler belakangnya hilang, tapi diganti sama desain buntut belakang itu yang mirip kayak spoiler. Jadi tanpa harus pakai spoiler, udah bentuknya mirip kayak spoiler. Sama di sini ada roof rail, di mana roof railnya ini beneran, ya, bukan yang nggak bisa dibawa barang, karena di sini ada bisa dibuka nih ya. Gimana cara bukanya? Harus pakai klip, itu buat naruh roof rail di atas sini. Nah, ini taruh buat naruh roof rack. Jadi tinggal dikasih yang lurusannya aja. Ininya udah ada. Kalau yang ini belum. Ini sama-sama pakai kaca film Solar Guard Black Phantom. Belinya bisa di AutoNet Care. Dan ini bawaan dari sananya udah pakai chrome di bagian sini. Yang ini belum. Nah, cuman kalau yang versi lama, dia tuh punya dikasih molding di samping seperti ini sama body kit di sini. Ini pakai chrome, yang ini nggak pakai chrome. Yang ini masih polos seperti ini aja. Dan mobilnya juga dua-duanya sama-sama udah punya keyless. Cuma keylessnya juga beda nih. Kalau yang lama, keylessnya itu ada tombol di sini, sama ada bukan kunci di sini. Kalau yang model ini, keylessnya itu garis dua begini. Nggak ada sensor di sini, adanya di sini doang. Nah, di sebelah sana, coba kita lihat yuk. Lubang kuncinya itu nempel di gagang, bukan di bodi. Kalau di sana kan di bodi semua ya, ini di gagang. Nah, sama dia karena varian TSS, dia ada blind spot monitoring di kaca spionnya sini. Nah, terus kuncinya dia bentuknya seperti ini ya. Kalau yang Veloz lama itu kuncinya sama kayak Rasterios ya. Kalau yang ini sama kayak Raizero Key, kayak gini bentuknya. Oke, secara fungsi sama, nggak ada yang beda. Cuma bedanya kalau yang ini tombol Toyota jadi tombol buat kunci.
sama-sama bisa disetting buat nutup kaca spionnya ya. Kita buka lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Veloz lama. Tapi ini sebenarnya Veloznya udah gua standarin. Tadinya kan kita udah ganti coilover, udah ganti pelek, dalamnya udah diganti juga. Sekarang udah kita standarin. Kita lihat seperti apa sekarang. Oke, lah ini ngebuka dia nutup ya situ. Bisa pas gitu ya. Nah, ini mobil udah gue standarin dan sekarang dipakai di alternate rent car ya buat mobil Armada. Nah, head unitnya gue standarin tadinya kan yang kelas kontes, termasuk juga pilarnya, speaker sini juga distandarin meskipun bagian ininya tuh nggak bisa kita standarin karena udah dibolongin ya. Nah, mulai dari setir. Setirnya ini sederhana desainnya dan ini karena dia itu biasanya kan sekarang tuh suka pada pakai hand sanitizer ya. Nah, ini nih bikin kulitnya ngelotok kayak gini. Ini di semua mobil sih rata-rata gini. Jadi kalau kalian suka pakai hand sanitizer habis itu megang setir mobil, itu pasti biasanya rontok. Semua mobil rata-rata begitu, kecuali yang kulitnya kulit asli. Nah, ini kan dia pakai kulit sintetis, jadi ya itu ngelotok lama-lama. Tapi gampang ini bisa dibenerin, nggak masalah. Nah, ini Veloz generasi yang ini itu dia nggak bisa teleskopik, masih manual seperti ini. Speedometer belum digital, unitnya belum Android Auto, belum Apple CarPlay juga. Cuma sih menurut gue udah cukup lengkap. Sama dia sama-sama punya ini nih. Ada layar di bagian belakang. Kursinya nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Sama ini tadinya kan pakai kursi elektrik, ini kita standarin lagi pakai kursi yang biasa. Tapi kulitnya dibikin sama yang model belakangnya. Terus dia ada colokan 12 volt, dia nggak ada colokan yang langsung USB buat ngecas. AC-nya sudah digital, tapi belum ada fitur autonya. Dan dia untuk temperaturnya itu modelnya pakai high-low doang gini. Dia nggak ada yang versi angka-angkanya. Sebelah kanan sudah pakai push start engine button, bisa retractable juga seperti ini, tapi belum ada TSS tentunya dan vehicle stability control. Rem tangannya masih manual, sama di bagian sini ada armrest yang ya agak separuh juga sih, nggak full armrest ya. Ya, so far untuk zamannya sih mobil ini lumayan, tapi kalau dibandingin dengan Veloz itu banyak bedanya. Oke, sekarang kita ke Veloz yuk. Banyak banget nih bedanya nih. Pertama kita starter dulu. Ya, masuk ke dalam Veloz sih rasanya jauh ya, jauh banget asli. Kita mulai dari ini aja deh. Pas kita megang setir aja udah beda, tombolnya banyak. Nggak cuma buat audio, tapi buat ngatur MID di sini. Dan speedometernya juga ini sudah digital. Jadi ini sudah full digital, meskipun layar gedenya itu nggak nyampe ke samping ya, yang layar sebelah kanan ini kayak kalkulator gitu. Tapi tetap ini udah kerasa modern banget. Terus setirnya, nih lihat nih, sudah tilt dan teleskopik. Lampunya ada auto lamp. Terus sebelah kanan di sini ada buat ngatur TSS-nya ya. Nah, terus sama di sebelah kanan sini ada untuk vehicle stability control. Ada. Nah, terus ke atas lampu sudah LED dan ini sekarang ada day and night mirrornya. Yang sana nggak ada. Di sini nggak ada lampu. Terus ke sini dia ada kaca plus lampu kayak Toyota Rush. Nah, AC sudah digital dengan fitur auto dan dia ada temperaturnya. Sama di sini, ini nggak cuma buat depan doang, indikator buat seat beltnya sampai ke belakang. Transmisinya sekarang CVT dan ada Tiptronic-nya, ada virtualnya, jadi bisa masuk gigi 1, 2, 3. Terus ke bawah ada electronic parking brake sama auto hold-nya. Nah, di sini kita bisa ngecas wireless. Ya kan? Keren ya? Terus nggak cuma itu doang. Ini kursinya udah ganti by the way, tapi kursinya dia bisa ada pengatur naik turunnya. Terus ke head unitnya, dia modelnya floating seperti ini ya, dan belakangnya itu beneran bolong ya. Bukan floating yang ala-ala, jadi belakang masih gede gitu, enggak, dia udah beneran floating seperti ini. Nah, ini juga ada kamera 360 seperti ini, multi angle juga, bisa kita pilih mau dari mana, depan, belakang, samping, bisa seperti ini. Terus dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Cakep. Nah, dari interior juga bagian sini tuh dia soft touch ya. Tapi ini ada kita modif, harusnya dia warnanya putih. Sama di kanan kirinya ada cup holder. Di bawahnya juga ada cup holder lagi 3 biji. Banyak banget. Ini kalau kita bikin daftar perbedaannya apa aja, banyak banget sih asli. Ini di sini juga ada ambient light sampai ke bagian sini. Terus di sini, nah ini nih juga penting nih. Ini ada untuk ngecas HP. Nah, nggak cuma itu, di sini kita buka.
ada lagi nih tempat buat nyolokin 12 volt. Jadi ini mobil sangat praktis sekali ya. Sama di belakang sini dia ada cup holder. Nah, dia juga ada monitor belakang sama kayak Veloz. Dan di belakang sini dia ada AC double blower yang desainnya berbeda. Dia sekarang lebih nyatu sama plafon, nggak kelihatan jendol gitu. Kelihatan jadi lebih mahal. Dan yang terakhir, dia punya drive mode di sini. Ada power, sama kalau kita tahan lama jadi eco mode. Iya, jauh ya dibanding Veloz yang lama ya. Langsung kayak dari Veloz lama ke Veloz baru itu kayak naiknya tuh kayak beda 100 juta lebih mobilnya. Oke, itu tadi soal fitur-fitur. Sekarang gimana rasa berkendaranya? Sekarang kita coba yuk. Oke, kita sekarang ada di Toyota Veloz yang model lama dulu nih sebelumnya ya. Nah, di Veloz lama ini sebenarnya gue nggak ada banyak komplain sebenarnya sama di mobil ya. Karena mobil ini kan dari tahun 2011 dia masih platformnya masih sama persis lah ya. Suspensinya udah mengalami beberapa revisi dan perbaikan, dan menurut gue ini adalah revisi yang paling baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Dibandingkan dengan model yang pertama 2011, habis itu facelift di 2015, dan di 2019 kemarin ketika dia facelift lagi, itu katanya ada perubahan di bagian belakangnya dan sekarang jadi lebih enak. Tapi ya tetap seenak-enaknya nggak akan seenak si Veloz yang lama. Terus posisi duduknya menurut gue agak kurang. Ya, pertama karena setirnya masih agak terlalu jauh buat gue, sedangkan kita dapat posisi kaki itu seperti ini dan kita nggak bisa ngatur ketinggiannya. Jadi emang udah paten dari sananya. Dan gue sendiri sebenarnya kalau preferensi gue nyetir itu senengnya yang pendek. Kalau Avanza tuh terasa tinggi gitu ya. Nah terus juga setirnya tuh kayak kurang tegak sih, dia agak sedikit miring gitu ya. Kayak bawa mobil-mobil niaga. Sama ini nih, setirnya kalau lagi diem ya, itu diputar agak sedikit berat. Mobil-mobil zaman sekarang itu setirnya enteng-enteng, tapi pas kita dipakai di jalan itu rasanya jadi berat, jadi antep gitu. Kalau ini dibawa jalan ya begitu aja setirnya, terus pas di diem itu berat. Bedanya di situ. Tapi mau bagaimanapun dia ini kan semi leather ya, jadi gabungan antara leather frame dan monokok ya. Jadi depannya tuh monokok, belakangnya tuh kayak leather frame gitu. Jadi ya rasanya nggak akan bisa sama yang bener-bener monokok asli dari bawaan lahir. Ya, kerasa gejel-gejelnya gitu. Emang berasa sih lompatan generasinya itu jauh gitu. Nah, kalau lari gimana? Nah, larinya sih oke, nggak ada problem, kenceng, tapi lebih kenceng Veloz yang baru. Sama transmisinya dia masih pakai 4 percepatan biasa. Jadi kalau kita gas gini nih, nah dia butuh waktu buat nurunin gigi, nggak langsung bet gitu. Cuma yang namanya Avanza atau Veloz di generasi ini adalah salah satu generasi yang menurut gue sangat tangguh lah. Jadi kayak beli mobil ini tinggal isi bensin, rawat seperti biasa, ikut petunjuk servis, udah nggak ada masalah gitu. Nggak ada perintilan-perintilan yang cepat rusak kaki-kaki atau semacamnya. Benar-benar worry free sih naik di mobil. Cuma ya itu, dashboardnya sederhana, teknologinya sederhana, rasa berkendaranya biasa aja. Ya nggak ada yang istimewa lah dibandingkan dengan mobil-mobil ya zaman sekarang gitu. Dan memang bener, ini udah waktunya banget Veloz buat berbenah. Kalau Toyota masih pakai Avanza atau Veloz yang zaman kayak gini, nggak berubah full model change, gua rasa nggak akan bisa ngalahin kompetitornya. Abis nyobain Veloz lama ke Veloz baru, ternyata nggak cuma sekedar fitur dan eksterior-interior doang yang merasakan perubahan signifikan. Ya, pas di bawah juga signifikan bedanya. Pertama ya, banyak yang komplain sama Veloz lama, itu suspensinya agak sedikit keras. Yang ini, suspensinya jadi nyaman. Ya, suspensinya enak. Ketika kita lewatin jalan bergelombang, jalan berdubang, itu bisa diredam dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan Veloz yang lama. Kerasa banget sih improve-nya sih. Kayak apa ya, kalau misalkan Veloz lama itu nilainya 5, yang ini jadi 8 lah. Segitu improve-nya. Terus yang kedua, akselerasi. Ini mobil jadi enak buat seruntulan. Transmisi CVT-nya itu menurut gue jadi lebih ini ya, sigap ya. Jadi kalau kita butuh ngegas gitu, kita mau nyusul, kita gas dalam-dalam, gak usah ganti ke manual mode, itu dia enak gitu loh. Langsung apa yang kita butuhkan dia langsung ngasih. Dan juga keiritan bahan bakarnya, karena dia sekarang penggerak roda depan, otomatis power loss-nya lebih sedikit, itu jadi berasa iritnya. Kalau yang Veloz lama itu mungkin gue bisa dapat 112, 114.
di Veloz yang ini kita bawa di tol itu 114, 116, bahkan 118 itu kalau kita pakai komode itu nggak sulit buat mencapainya gitu. Iya, jadi secara overall engineering ini lebih jauh lebih bagus dibanding yang lama, yaitu lah bedanya dari semi leather frame ya, semi monokok ke yang beneran monokok. Terus juga handling, karena dia center of gravity-nya sekarang lebih rendah, juga lebih pendek, lebih lebar, otomatis handlingnya juga berpengaruh. Body roll memang masih berasa, tapi nggak seberapa. Tapi steeringnya ini lebih precise ya. Gue ngerasa belok pakai ini tuh jauh lebih enak dibandingkan dengan Veloz yang lama. Makanya bawa ngebut pakai ini tuh lebih pede gitu dibanding yang lama. Nah, cuma persamaannya antara Veloz lama Veloz baru ya, dia perdaman kabinnya masih berasa agak kurang, harus ditambah perdam lagi. Jadi Veloz yang lama itu gue udah tambahin perdam yang kelas kontes, yang Veloz baru ini juga gue udah tambahin perdam juga, tapi yang bukan kelas kontes. Nah, tapi udah enak kok dibandingkan sama yang standar ya perdamnya ya. Jadi ini tuh berasa banget ya, dibawa tuh makin enak, makin refine, rasanya lebih kayak bawa sedan dibandingkan MPV 7-seater. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin gitu antara Avanza atau Veloz yang baru dengan yang lama, atau kalian user Veloz sama Avanza yang lama deh kesini, itu rasanya kayak dua model mobil yang berbeda gitu. Kayak bukan Veloz, kayak bukan Avanza. Ini kayak mobil yang kelasnya mungkin se-Innova lah. Oke, yaudah, itu aja mungkin perbedaannya antara Veloz lama dan Veloz baru. Memang yang namanya model baru itu pastinya lebih bagus dibandingkan dengan model lama. Dan buat teman-teman yang punya Veloz lama gitu kan, nah, mau facelift ke model baru bisa di Autonet Part. Termasuk juga mau ganti ke model GR. Jadi, hari ini kita taruh di Autonet Part ya. Karena ini kita bawa body kit. Ini body kit dari Radius Body Kit ya. Nah, ini bahannya itu plastik, bukan fiber ya. Pakai yang deforming, disedot gitu ya, pakai vakum. Terus nanti tinggal ditempel di sini, dipasang, ya kan? Nah, tinggal dipasang seperti ini. Habis itu untuk bagian yang ininya nanti ditambahin di sini nih. Kebalik. Terus tinggal ditambah emblem GR di sini. Ya. Nanti kita ambil dari GR Yaris saja kali ya. Yarisnya pura-pura standar gitu ya kan, bukan Yaris GR. Ya udah. Oke. Ya udah, itu aja vlog kita kali ini buat teman-teman yang punya Veloz lama dan Veloz baru. Coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.